Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saat ini kita masih diberi berkat yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana di saat situasi pandemi saat ini, yang dari anjuran pemerintah kita dianjurkan untuk beribadah dari rumah, tapi semuanya itu tidak akan menyurutkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita senantiasa mempunyai kerinduan untuk memuji-muji muliakan nama Tuhan dan terlebih mendengarkan benar firman Tuhan Yesus. Karena itu sebuah menjadi landasan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita akan mengawali ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan serahkan ibadah ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucapkan syukur ya Tuhan Yesus untuk setiap penyertaan-Mu, berkat-Mu, anugerah-Mu yang Tuhan Yesus senantiasa limpahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan Yesus berkat-Mu di pagi hari ini ya Tuhan, di mana Engkau masih perbolehkan kami ya Tuhan Yesus untuk kami boleh beribadah, memuji, muliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati setiap kami ya Tuhan, berilah setiap kami kerinduan untuk senantiasa memuji, muliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bawa dalam doa untuk saudara kami yang pada saat ini belum bisa beribadah ya Tuhan. Kami tidak tahu satu persatu permasalahan mereka ya Tuhan Yesus, tetapi kami menyerahkan setiap anak-Mu ini di dalam pergumulannya ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang melawat, Tuhan sendiri yang akan memberkati mereka ya Tuhan. Sehingga mereka juga di lain waktu dan kesempatan bisa memuji muliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa ya Tuhan Yesus. Juga kami serahkan untuk anak-Mu, Bapak Tri, yang akan melayani pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kira Tuhan Yesus berkati, biarlah apa yang akan disampaikan hanya nanti ya Tuhan, bukan lagi perkataan manusia, tetapi hanya kehendak-Mu saja yang terjadi ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini di dalam tangan-Mu kuasa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari kita akan membuka ibadah pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan. Kita akan pujikan selamat pagi Bapa, kita akan pujikan 2 kali. Pada bait yang kedua kita pujikan dengan bangkit berdiri. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu,
bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kebaktian ini kita alaskan di dalam nama Allah Sang Pendamai Ciptaan melalui Putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih, karunia, rahmat, dan damai sejahtera kiranya turun atas kita dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus. Hari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-22, demikian bunyi firman Tuhan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Amin, amin, amin. Jemaat silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lanjut dalam doa pendamaian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau sumber kehidupan, Engkaulah sumber perdamaian. Mampukanlah kami untuk mengampuni saudara-saudara kami yang bersalah kepada kami. Dengan mengampuni kami akan hidup baru. Dengan mengampuni kami beroleh pengampunan dari-Mu. Dengan demikian kami adalah anak-anak Allah yang berbahagia, karena mampu mengampuni dan membawa damai. Demi Kristus Sang Pendamai. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Tri Susanto. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati, pikiran kita akan memuji nama Tuhan, kita pujikan Indah Bersamamu dalam pujian Segar nomor 66. Kita pujikan 2 kali. dekat padamu, ada kekuatan
keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allah. Hanya dekat Allahku, rasa dengan hatiku, kau sertai jalanku, panjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sebelum pemberitaan firman Tuhan, marilah kita berdoa, kita membuka hati dan pikiran kita supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang damai dan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur pagi hari ini kalau masih diberi kesempatan untuk beribadah di dalam keluarga kami masing-masing, dan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau buka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh menerima berkat daripada-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini. Roh Kudus-Mu bekerja atasnya, supaya firman Tuhan yang disampaikan tidak dicuri oleh kuasa-kuasa kegelapan. Firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam setiap hati kami, dan berbuah-buah dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita masing-masing dari Roma pasalnya yang ke-8. Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan.
Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Allah, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sampai sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan, berbahagialah kita sekalian yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hati dan merenungkannya, dan melakukan firman-Nya itu, supaya kita boleh hidup karenanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah masuk pada minggu kedua bulan Agustus. Kita tahu bahwa dalam bulan Agustus ada peristiwa besar di dalam kehidupan kita, khususnya bangsa Indonesia, yaitu peristiwa peringatan kemerdekaan kita. Dan tahun ini adalah peringatan kemerdekaan yang ke-75 tahun. Dari tahun 1945 sampai kepada tahun 2020. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengambil satu tema di sini, yaitu orang percaya sebagai ahli waris. Ini dari Roma 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Berbicara mengenai warisan, bahwa satu perkara yang acap kali menjadi biang permasalahan atau sumber konflik, perpecahan, sengketa, atau pertengkaran, bahkan bencana di dalam sebuah keluarga adalah persoalan warisan. Bahkan ada orang yang sampai tega membunuh saudara kandungnya hanya karena mengincar warisan. Warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris atau orang tua kepada ahli waris atau kepada anak-anak. Sesungguhnya warisan adalah sesuatu yang baik, karena apa yang orang tua miliki diturunkan kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya mendapatkan berkat dari orang tuanya. Namun ada banyak orang yang hidupnya hanya menanti dan mengandalkan warisan orang tua. Sehingga warisan yang sebenarnya adalah sesuatu yang baik, akhirnya menjadi sumber petaka di dalam keluarga. Nah, letak persoalannya di mana? Letak persoalannya bukan pada warisan itu, tetapi pada pola pikir yang hanya memikirkan warisan, bahkan sampai kepada sifat-sifat atau menimbulkan sifat-sifat serakah atau keserakahan. Saya teringat ada seorang dalang, ya, memang dalang ini agak beling. Dalang Sujiwotejo pernah mengarang satu tembang, ya, ketika dia mendalang ada satu tembang yang saya ingat sepotong syairnya, dikatakan demikian, tembangnya itu, ya. Tanah mung sekilan nggo padudon turut dalan. Artinya masalah warisan ini memang tidak mudah, ya. Warisan ini seringkali menjadi permasalahan yang sangat serius di dalam kehidupan kita.
bahkan orang-orang percaya sekalipun. Saudara-saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, warisan yang sejati bukanlah hanya harta yang berhubungan dengan kebendaan atau materi saja, namun juga berhubungan dengan hal-hal yang rohani. Warisan yang sejati sebenarnya adalah bagaimana orang tua mewariskan iman. Saya katakan mewariskan iman kepada anak-anaknya. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak-anaknya. Seperti nas pembimbing kita tadi Amsal 13 ayat 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak-anaknya. Warisan yang sejati adalah bagaimana orang tua menanamkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Sebagaimana Musa sampaikan kepada umat Israel, demikian, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Ulangan 11 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Di dalam surat Galatia, yaitu Galatia 4 ayatnya yang ke-7 dijelaskan bahwa kita orang percaya ini bukan lagi hamba, melainkan anak. Karena kita sudah dibebaskan dari melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Katakan pada ayat yang kelima Galatia 4 ini, ia atau Kristus diutus untuk menebus. Menebus siapa? Menebus kita. Supaya kita diterima menjadi anak. Jadi karena status kita bukan lagi hamba, melainkan diangkat sebagai anak, maka kita adalah orang-orang yang berhak menerima warisan dari Bapa. Karena kita adalah ahli-ahli waris. Dikatakan dalam ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima berkat-berkat janji-janji Allah. Saudara-saudara, kalau Bapa yang ada di dalam dunia saja berpikir tentang warisan yang tidak diberikan kepada anak-anaknya, apalagi Bapa kita yang di surga. Nah, warisan apakah yang sudah Bapa sediakan bagi kita orang-orang percaya? Nah, inilah warisan yang Bapa sediakan bagi kita orang-orang yang percaya. Yang pertama adalah kerajaan surga. Jadi Allah mewariskan kepada kita, anak-anaknya, orang yang percaya kepadanya, adalah kerajaan surga. Janji-janji Allah yaitu janji kehidupan yang kekal, surga yang abadi. Ada orang yang mengatakan janji-janji tetapi sulit untuk menepatinya. Harus diakui di dunia ini penuh dengan janji palsu, janji yang tidak ditepati. Ada satu lagu dangdut ya yang saya pelajari beberapa waktu lalu ya, saya tidak pandai. Rupanya lagu dangdut bagi saya itu sesuatu yang cukup sulit gitu. Nah, judulnya Suketeki. Lagunya begini. Aku tak singala trimo mundur timbang loro ati. Tak oya-o wong kowe wis lali ora bisa bali. Paribasan awa urip kari balung lilo tak lakoni.
Jebule janjimu, jebule sumpahmu, ra bisa digugu. Wong salah ora gelem ngaku salah ya, ngaku salah. Suwe-suwe sapa wonge sing betah. Mripatku wis ngerti saknyatane, kowe seneng golek menangmu dhewe. Tak tandur pari jebul tukule, malah suka teki. Ya, di sini dikatakan paribasan awak urip kari balung lilo tak lakoni, jebule janjimu lan sumpahmu ora bisa digugu. Itulah manusia. Ya. Namun ya, harus diakui ya, di dunia ini penuh dengan janji palsu, janji yang tidak digenapi. Namun Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji dan memberikan kepastian dalam janjinya. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Surga adalah sebuah kepastian bagi orang yang percaya kepada Yesus. Surga atau kehidupan kekal adalah kepastian bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan, Anak Allah, dan Juru Selamat umat manusia. Yang kedua, warisan Bapa yang disediakan bagi kita orang-orang yang percaya, yang kedua adalah kemenangan. Di dunia ini ada banyak sekali tantangan. Bahkan iblis tidak pernah berhenti mencari cara menghancurkan hidup orang percaya. Namun kita tidak perlu takut karena di dalam kita ada Roh Kudus. Roh yang menghidupkan kita. Roh yang memelihara kita, roh yang menjaga kehidupan kita. Dialah yang akan membawa kita kepada kemenangan. Menang atas persoalan, menang atas segala sesuatu masalah yang kita hadapi, tetapi juga menang atas iblis. 2 Korintus 2 ayat 14 katakan demikian, syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Kita adalah orang-orang yang menang. Kita adalah orang-orang yang tidak terkalahkan. Karena keyakinan percaya kita kepada Yesus. Kalau Yesus mengatakan, aku membawa engkau ke tempatku, maka kita semua adalah ahli-ahli waris, anak-anak Allah yang hidup di dalam kemenangan. Yang ketiga, warisan yang Bapa sediakan bagi kita orang-orang yang percaya adalah berkat. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10b. Jadi tak perlu kita hidup dalam kekhawatiran. Selama kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, pegang teguh kebenaran firman ini. Allahku akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya bagi kita sekalian, tindakan praktis apa yang kita sudah lakukan dan yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita? Apakah harta, kekayaan, kepandaian, kekuasaan, pengaruh,
ataupun juga pengajaran prinsip-prinsip hidup. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya mengajarkan dan saya menyampaikan, ajarkan anak-anak kita rasa takut akan Tuhan dan juga beriman teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan aplikasikan melalui keteladanan hidup kita para orang tua, melalui perkataan yang menyejukkan dan keteladanan hidup kita para orang tua membangun perilaku yang bajik dan menjadi berkat bagi orang lain. Amsal 22 ayat 6, didiklah orang-orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara-saudara, dengan demikian pula anak-anak kita akan meniru apapun yang kita tinggalkan sebagai ahli waris kita. Bahwa anak-anak kita menerima warisan, pengajaran, ketaatan, kesetiaan, rasa takut akan Tuhan, dan iman yang teguh kepada Tuhan. Ada pepatah lama yang mengatakan demikian. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, orang mati meninggalkan apa? Meninggalkan nama. Ya, kalau saya mati, saya hanya tinggal nama saja. Tetapi nama apa yang kita tinggalkan untuk generasi berikutnya, untuk anak cucu kita? Nama baikkah atau nama yang tercela? Nama yang busuk, nama yang tidak patut untuk disebut-sebut. Saya harap kita bisa meninggalkan, mewariskan bagi anak-anak kita nama yang harum. Karena keteguhan hati kita, karena ketaatan kita, karena keyakinan kesetiaan kita, beriman teguh kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Bahwa kami adalah orang-orang percaya sebagai ahli waris. Ahli waris dari Bapa kita di surga. Yaitu kita mempunyai waris kerajaan surga, kehidupan yang kekal. Juga kemenangan dan juga berkat yang berkelimpahan, berkat secara jasmani maupun berkat secara rohani. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah ini yang bisa kami ajarkan dan kami tinggalkan sebagai ahli waris bagi anak-anak kita, generasi kita yang berikutnya, yaitu rasa takut akan Tuhan dan iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Sebagai bagian dari gereja yang am, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan pada pagi hari ini. Persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah. Nats yang diambil untuk persembahan pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayatnya 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk lagu mengiringi kantong kolektor pada pagi hari ini diambil dari Pujian Segar nomor 9, Allah itu baik. Tapi sebelum itu kita akan masuk di dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucapkan syukur untuk setiap penyertaan-Mu, berkat-Mu, anugerah-Mu. Tuhan Yesus telah menyertai kami sampai dengan saat ini ya Tuhan Yesus. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu tadi bisa menjadi pedoman kami di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mengumpulkan berkat yang daripada Engkau ya Tuhan Yesus, berupa benda mati ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sucikan, berkati persembahan ini, biarlah berguna bagi pelayanan kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Dan berkatilah anak-anak-Mu yang pada saat ini memberikan persembahan ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan mengembalikan lipat kali ganda melalui pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Dan juga kami serahkan untuk anak-anak-Mu yang pada saat ini belum bisa memberikan persembahan ya Tuhan. Tuhan juga akan memberkati, biarlah di dalam waktu dan kesempatan juga bisa memberi seperti dan bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami serahkan persembahan ini Tuhan Yesus di dalam tangan-Mu kuasa. Haleluya. Amin. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Itu
setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Jemaat GKMI Cabang Bandung Harjo. Pada waktu dan tempat kami persilakan. Kemurahan hati, sifat Allah yang suci. Kemurahan hati, panggilan surgawi. Kemurahan hati, sikap hati terpuji. Kemurahan hati, Tuhan yang akan dipuji. Berbahagialah orang yang murah hatinya, ia akan diberkatinya. Kemurahan hati, buah dari Roh Suci. Kemurahan hati, buah kebenaran. Kemurahan hati, buah dari peduli. Kemurahan hati, membangkitkan syukur. Berbahagialah orang yang murah hatinya, ia akan diberkatinya. Inilah GKMI. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, agung dan ajaib, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal Tuhan kami, serta persekutuan Roh Kudus, kami mengucap syukur terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami, supaya kami taat dan setia akan firman-Mu, beriman teguh hanya di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami wariskan bagi anak-anak kami.
Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah kami terima daripada-Mu. Hingga saat ini Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, kecukupan, sukacita, bahkan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat setiap saat, yang seringkali kami buat dengan sengaja, akan tetapi juga kadang tanpa kesadaran kami sudah melanggar akan perintah-Mu. Oleh sebab itu ampuni seru doa kami, ampuni kami ya Tuhan, karena kami berseru kepadamu. Kiranya Engkau mengampuni segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Supaya doa-doa kami sampai ke hadirat-Mu dan didengar oleh Tuhan, untuk dikabulkan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk pelayanan para hamba Tuhan, majelis, pengurus komisi, dan juga pengurus-pengurus di cabang, baik cabang di Gelang maupun Bandung Harjo. Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua dapat berjalan dengan lancar, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan ini memuliakan nama Tuhan. Kami ingin berdoa, saudara, Tuhan, untuk saudara-saudara yang berulang tahun. Kiranya Tuhan akan memberkati. Tapi juga kami ingin berdoa bagi yang hidup di dalam pergumulan, kiranya Tuhan juga akan tolong, supaya pergumulan-pergumulan, baik pergumulan yang dirasa berat, baik pergumulan-pergumulan yang ada yang mereka hadapi hari lepas hari, kiranya Tuhan akan menolong menyelesaikannya dengan penuh damai dan sukacita. Ingin berdoa untuk saudara-saudara yang sakit, untuk Pak William, dan juga saudara-saudara yang sudah lansia, kiranya Tuhan juga akan menolong supaya sukacita damai sejahtera Tuhan akan terus sampaikan kepada mereka. Mereka bisa melihat akan janji Tuhan yang indah di dalam kehidupannya, sehingga boleh dilalui hari-harinya dengan penuh damai dan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk sidang Mennonite World Conference yang akan diadakan pada tahun 2021 di Indonesia. Banyak orang-orang di seluruh dunia, di berbagai negara di seluruh dunia ini yang akan berkumpul untuk kemuliaan nama Tuhan sebagai saudara bersaudara sesama orang-orang Mennonite di seluruh dunia, orang-orang yang percaya kepadamu, yang akan dikonsentrasikan di Semarang. Kira-kira ada 10.000 orang. Kiranya rencana ini Tuhan akan kabulkan sesuai dengan kasih setiamu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik atas hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami ingin berdoa juga Tuhan untuk pelayanan MDS dan PIPK, para misionaris yang melayani di berbagai tempat di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Kiranya Tuhan juga menolong, memberkati ketika mereka menghadapi kesepian, kiranya Tuhan menghiburkan. Dan firman Tuhan yang disampaikan akan menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarnya, tapi juga bagi orang-orang yang baru sekali mendengar pemberitaan firman Tuhan itu. Bukakan hati pikiran mereka, supaya mereka boleh kenal Engkau, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, sehingga orang-orang ini juga menjadi orang-orang yang percaya, dibawa datang kepada Tuhan di dalam kemenangan-Mu. Terima kasih, kami ingin berdoa untuk situasi COVID-19 ini yang masih kami alami. Tuhan, kami sungguh mohon kepadamu dengan kerendahan hati kami masing-masing. Engkau akan segera melewatkannya dan berlalu, dan kami semua dibuat sehat dan tidak ada yang terpapar. Karena ini sangat mengkhawatirkan dan juga menakutkan kami. Bahkan seluruh dunia ini menjadi terpuruk ekonomi karena kondisi COVID ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau berbelas kasih atas kami sekalian, supaya kami boleh mendapat kelegaan kembali. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan, mengalaskan seru doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, tapi kita akan memuji nama Tuhan kembali. Kita pujikan Bapa lembutkanlah hatiku, pujian segar nomor 212. Kita akan pujikan 2 kali, pada bait yang kedua kita pujikan dengan bangkit berdiri. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita bangkit berdiri. Engkau kenal hamba-Mu yang sungguh ingin mengasihi-Mu. Namun seringkali hamba-Mu telah mengecewakan hati-Mu. Ampunilah kegagalan yang sering terjadi. Mampukan aku semakin patuh dengan kehendak-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan telah mendamaikan dunia ini melalui Yesus Kristus anaknya. Maka marilah kita menjadi pembawa damai. Ya, kami akan menjadi pembawa damai. Roh Tuhan besertamu. Dan sertamu juga. Marilah sekarang saudara-saudara kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih anugerah Allah
serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan